Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Rabbi. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 kita bisa bertemu dan bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini ada manfaat yang bisa Bapak Ibu petik. Selawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, pada sobatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua di akhir zaman nanti kita diampuni umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah yang berkah. Yang terhormat Bapak Hendrik sebagai moderator dan panitia, seluruh panitia yang saya hormati, terima kasih sudah berikan kesempatan pada saya secara pribadi untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu guru yang kata Pak Hendrik tadi orang-orang yang terpilih dan dipilih. Mudah-mudahan bisa membawa nuansa baru dalam pelaksanaan proses pembelajaran di masing-masing sekolah. Karena saya yakin Bapak dan Ibu guru punya misi ke depan, ingin memajukan pendidikan, wabil khusus di sekolahnya masing-masing pada umumnya di Kabupaten Ciamis, wabil khusus kepada yang umumnya lagi, ya seluruh Indonesia barangkali seperti itu. Mudah-mudahan bisa terwujud. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengawali pembicaraan diklat hari ini, saya diberi kesempatan yang kedua setelah pembukaan. Saya ingin berdiskusi terlebih dahulu dengan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaan ini tidak ribet dan bisa dicerna oleh Bapak dan Ibu semua. Kaitannya dengan pemetaan untuk pembelajaran dan penilaian. Pertanyaannya sederhana Bapak dan Ibu. Menurut Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 pasal 6A, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Ada yang mau berkomentar atau menjawab pertanyaan ini? Silakan Ibu Maya dari Banjarsari 3. Terima kasih. Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 pasal 6A. Di sini tentang jabatan fungsional guru dan akta kreditnya. Kalau saya lihat di sini, yang sudah saya lakukan tentunya karena tadi saya seorang guru pilihan, menjadi panggilan jiwa gitu ya Pak ya. Jadi tidak asal-asalan gitu. Dan di sini untuk berhubungan dengan ini tentunya saya sudah merencanakan, membimbing, melakukan evaluasi dengan baik, insya Allah. Terus melakukan pengembangan diri, karena bagi saya khususnya belajar itu modal untuk mengajar gitu. Jadi yang sudah saya lakukan dan mungkin kami lakukan salah satunya itu Pak, merencanakan dengan baik. Jadi tidak asal masuk ke kelas, karena ketika kita sukses dalam perencanaan, kita sedang merencanakan kesuksesan buat semuanya. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Kasih bos dulu Pak. Ya. Pak Unan dari Sindang Kasih 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ketemu dengan ketua MPRD Kabupaten, Pak. Katanya duduknya di depan supaya bertanya. Ketawa ketuanya. Makanya saya melaksanakan nadarnya, Pak. Begini, kalau lihat pasal 6A itu, Pak, kan yang diminta oleh guru itu adalah untuk pembelajaran, nilainya, Pak, kalau tidak salah itu untuk pembelajaran, penilaian, terus pelaksanaan pembelajaran, penilaian, terus pengayaan. Yang sebenarnya, Pak, itu guru itu semuanya sudah melaksanakan, tetapi sudah merencanakan dalam RKP. Tetapi kadang-kadang guru itu lupa apa yang sedang dilakukan. Model seperti model pembelajaran. Ini harus pakai ini, padahal dia pakai, tapi tidak tahu apakah itu langkah-langkahnya yang sedang dipakai itu, Pak. Makanya dalam ini juga guru yang sebenarnya itu sebagian besar sudah, kalau saya sedikit sudahnya, gitu, Pak. Contohnya saya itu model pengayaan, kadang-kadang itu cukup sajalah kita bandingkan nilainya dengan yang sudah. Itu aja, Pak. Ya, terima kasih. Kamu Mas untuk menang. Nah, satu lagi Ibu Linda yang depannya tadi sudah ngacung. Terima kasih, mohon izin. Nama saya Megawati, kami sudah diperkenalkan dari SMP Negeri 2 Purweludi. Isi dari pasal 6 Permendag RB 15 tahun 2009 adalah 1. Melaksanakan pembelajaran bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran bimbingan serta melaksanakan pembelajaran perbaikan dan pengayaan. Saya mengikut jawaban daripada Bu Maya dan Pak Undang. Secara keseluruhan kita sudah melakukan semuanya, cuma belum paripurna, Pak. Karena banyak sekali hal-hal yang harus disesuaikan dengan setiap itemnya. Misalkan merencanakan pembelajaran, kita harus menentukan seperti dalam kurikulum, kita harus melihat KD. Untuk sekarang, kita harus membuat tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Begitu juga dalam membuat skenario pembelajaran, sama. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan lain sebagainya. Nah, dengan hal ini, setelah kita melaksanakan skenario pembelajaran atau pembelajaran berlangsung, kita harus membuat penilaian dan mengevaluasi. Nah, penilaian kita buat itu apakah sudah sesuai atau belum? Kalau secara pribadi kadang-kadang saya membuat kesimpulan sudah sesuai, tetapi sebenarnya kalau secara teoritis itu belum sesuai sekali dengan hasil yang kadang-kadang siswa belum memenuhi KKM. Kalau zaman dulu KKM, untuk yang sekarang, nah itu untuk perbaikan dan pengayaan. Untuk perbaikan dan pengayaan, insya Allah selalu saya lakukan. Berusaha selalu saya lakukan. Tetapi kadang-kadang, nah ini perbaikan yang sudah saya lakukan itu sesuai atau tidak memang tergantung daripada KD yang saya ambil. Tetapi hasilnya kadang-kadang mohon maaf, Pak, kadang-kadang sama, tetapi kadang-kadang ada yang melejit juga. Nah, di sini yang perlu saya menguasai trik, yang harus saya perlu kuasai trik-trik. Mudah-mudahan dengan adanya bimbingan pelatihan khususnya tentang penilaian, juga di dalamnya nanti mungkin akan dibahas tentang perbaikan dan pengayaan, saya semakin berkembang dan mudah-mudahan minimal bisa paripurna saya sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang guru bisa melaksanakan sesuai dengan
pasal 6A. Itu saja mungkin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bos untuk berikan ya. Baik Bapak dan Ibu, 3 orang cukup saya bisa menangkap pembicaraan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini bisa mewakili. Bapak, kalau saya tanya atau minta pendapat satu-satu lebih ke materi Pak. Jadi kita coba program waktu. Pertanyaan berikutnya, kalau menurut Bapak Ibu, tipe pertanyaan semacam ini termasuk tipe pertanyaan mudah, sukar, atau sedang? Mudah. Karena memang di situ sudah tercantum bahwa pasal 6A itu sudah jelas di sana. Hanya mungkin ketika melakukannya itu refleksi dirinya saja dari apa yang sudah dilakukan. Iya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Ibu. Jadi menurut Ibu pertanyaan ini mudah. Ya, tapi alhamdulillah Bapak juga searching di Google kan? Untuk apa? Untuk mereduksi kembali ingatan-ingatan yang pernah Bapak Ibu miliki. Pertanyaannya sebetulnya bukan pasal 6A-nya kan? Tetapi ketika akan menjabarkan pertanyaan, akan menjawab pertanyaan itu, Bapak Ibu harus mereduksi kembali ingatan-ingatan yang kaitannya dengan itu. Ya, terima kasih Ibu. Ini hanya sekedar improvisasi saja. Yang ingin saya sampaikan sini adalah gini Bu. Kalau kita melihat kan seperti ini Bu. Di aturan ini disebutkan bahwa Bapak Ibu memiliki kewajiban. Kewajiban guru dalam melaksanakan tugas adalah A. Merencanakan pembelajaran garing bimbingan, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran atau bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran garing perbaikan dan pengayaan. Yang pertama, kalau kita melihat konteks kalimat ini, Bapak Ibu ditanya tadi itu, bagaimana, apakah Ibu sudah merencanakan pembelajaran, gitu kan? Apakah Ibu sudah melaksanakan pembelajaran? Apakah Ibu sudah melaksanakan penilaian? Pertanyaannya sederhana, Pak Bu. Apakah Bapak Ibu yang selama kurun waktu, katakanlah masuk semester genap ini, apa yang Ibu lakukan? Ada nggak pekerjaan yang Ibu lakukan selama Januari sampai Februari? Banyak. Untuk apa? Untuk merencanakan pembelajaran. Nah, pertanyaannya selanjutnya, produknya apa yang Bapak Ibu hasilkan dari perencanaan? Katanya perangkat pembelajaran. Katanya perencanaan pembelajaran. Tapi harus dipahami Bapak dan Ibu bahwa sekarang itu ada kurikulum 13, ada kurikulum merdeka. Ketika Bapak Ibu akan merencanakan perencanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum merdeka, apakah sama dengan merencanakan pembelajaran dengan kurikulum K13? Sama enggak Bu? Beda. Di mana letak perbedaannya? Hanya beda istilah. Bu, Pak, langkah yang pertama yang Ibu lakukan ketika merencanakan pembelajaran apa Bu? Analisis KD. Sudahkah Bapak Ibu menganalisis KD?
untuk semester sekarang. Sudah, kalau tidak menganalisis KD kita nggak bakal tahu pelajaran apa. Sudah. Berarti Bapak Ibu sudah menentukan kriteria ketercapaian. Kriteria ketercapaian. Sudah. Yang bagaimana yang dimaksud dengan kriteria ketercapaian? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, itu yang akan kita diskusikan hari ini ya, Bu ya. Itu yang akan kita diskusikan hari ini. Izinkan saya membuka slide yang lain. Nah, ini Bapak dan Ibu. Hal yang pertama yang kita harus lakukan dalam melakukan perencanaan pembelajaran adalah melakukan pemetaan terhadap KI dan KD. Kenapa harus ini dipetakan dan kenapa kita harus melakukan analisis KI dan KD? Sebab banyak istilah yang sekarang muncul. Ada istilah tujuan pembelajaran, ada juga istilah KD. Itu sama nggak tujuan pembelajaran dengan KD? Tidak. Nah, ini yang harus dipahami oleh Bapak dan Ibu. Saya tidak akan membuat perencanaan terhadap proses pembelajaran hari ini, tidak akan mengajak Bapak Ibu diskusi untuk perencanaan pembelajaran. Tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi bagaimana merencanakan penilaian. Sebab topik kita adalah penilaian, bukan perencanaan pembelajarannya. Tetapi karena di dalam sistem sekarang itu antara pembelajaran dengan penilaian itu merupakan satu kesatuan, sehingga ada yang disebut dengan panduan pembelajaran dan panduan asesmen itu disatukan, tidak dipisahkan. Kenapa? Karena paradigma sekarang antara proses dan penilaian itu menyatu, sehingga kita mengenal sekarang itu di dalam Permen 21 ada yang disebut dengan penilaian formatif, ada yang disebut dengan penilaian sumatif. Kalau penilaian formatif itu orientasinya kepada feedback, bagaimana refleksi dalam proses pembelajaran. Tetapi kalau sumatif itu sudah mengacu kepada bagaimana kita memberikan pengakuan ketercapaian anak dalam sebuah KI atau KD. Nah, jadi pemetaan kompetensi yang kita akan bahas sekarang ini adalah kaitannya dengan penilaian Bapak dan Ibu. Nah, ini ada 4 hal yang perlu Bapak dan Ibu pahami ketika Bapak Ibu akan merencanakan sebuah penilaian. Kita sepakat ya Pak, antara penilaian dan asesmen ketika membaca buku panduan itu hampir sama, identik ya. Jadi ulah rahasia definisi ya. Untuk sementara anggaplah antara asesmen dan penilaian itu sama, walaupun secara konteks yang lebih luas itu bisa berbeda-beda Pak. Tapi untuk keperluan hari ini kita sama saja pikiran kita gitu ya, biar kita berkembang ke diskusi yang lain. Ada 4 hal yang perlu Bapak Ibu pahami ketika akan merencanakan sebuah penilaian. 1, tujuan pembelajaran. Yang kedua, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, teknik, dan yang ketiga teknik, dan yang keempat adalah bentuk daripada instrumen penilaian. Banyak tadi berbicara tentang KD, tapi kenapa di sini tidak muncul KD? Sebab begini Bapak dan Ibu, tujuan pembelajaran di kurikulum 13 itu ada statement yang mengatakan bahwa
Satuan pendidikan dapat langsung menggunakan kompetensi dasar yang ada sebagai tujuan pembelajaran untuk merancang pembelajaran dan asesmen. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan kurikulum 13, KD itu bisa langsung dijadikan tujuan pembelajaran. Atau ada dua langkah lagi Pak. Satu langkah, Bapak dan Ibu melakukan analisis kompetensi dasar dan merumuskan tujuan pembelajaran secara mandiri. Sehingga kalau kita lihat begini Pak. Jadi dari KD itu jadikan sebagai tujuan pembelajaran. KD jadikan sebagai tujuan pembelajaran. Dan langsung Bapak Ibu bisa merancang pembelajaran dan asesmen. Dan di kurikulum Merdeka itu tidak ada istilah KD ya Bu ya. Yang ada adalah tujuan pembelajaran, ada alur pembelajaran gitu kan. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang menggunakan kurikulum 13, KD-nya bisa dijadikan tujuan pembelajaran. Ketika Bapak Ibu mengisi rapat kemarin kan bingung ya Pak, Bu. Kenapa? Karena tidak direncanakan dari awal. Tahu-tahu rapornya sudah bentuknya seperti itu. Melihat perkembangan kemarin, maka mau tidak mau kita harus digiring kepada kurikulum Merdeka, menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Jadi di rapor kemarin itu ada yang disebut dengan tujuan pembelajaran kan? Tidak ada KD kan? Di rapor gitu kan? Sehingga Bapak yang Ibu yang ngajar di kelas 87 kemarin itu agak sedikit kewalahan gitu kan? Kenapa? Karena harus menyesuaikan. Kenapa agak sedikit ramai? Karena buku panduannya munculkan belakangan. Ya, buku panduannya muncul belakangan. Ada yang disebutkan buku panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 13. Sudah Bapak Ibu miliki? Sudah Bapak Ibu miliki? Panduan pembelajaran dan asesmen K13. Jadi buku panduan itu ada dua. Ada buku panduan pembelajaran dan asesmen untuk kurikulum Merdeka, ada buku panduan untuk kurikulum 13. Di panduan kurikulum 13 ini dijelaskan seperti ini Bapak dan Ibu, bahwa KD itu penggantinya daripada tujuan pembelajaran. Kalau Bapak Ibu menggunakan tujuan pembelajaran, KD sebagai tujuan pembelajaran, Bapak bisa langsung membuat rancangan pembelajaran. Nah, selanjutnya, kalau Bapak Ibu mau menggunakan rumusan tujuan pembelajaran, mau menganalisis, skemanya seperti ini Pak Bu. Jadi Bapak analisis KD, rumuskan tujuan pembelajaran, susun alur tujuan pembelajaran dan rancang pembelajaran dan asesmen. Nah, tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka dalam merumuskan tujuan pembelajaran, pendidik merujuk pada kompetensi yang tercantum pada CP. CP itu apa? Capaian pembelajaran. Sudah punya dokumennya Pak? Yang kurikulum Merdeka PSP mana PSP? Sudah ada CP-nya. Nomor berapa? Dilatih. Saya buka salin Pak. Nah ini Pak,
Keputusan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan nomor sekian. Di sini ada setiap mapel di sini ada. Ya, mau dibuka satu-satu? Gak usah ya Pak ya. Ini hanya sebagai pengetahuan tambahan aja. Tapi ini dasar bagi Bapak yang menggunakan kurikulum Merdeka. Oke. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran itu ada 2 komponen Pak. Yang pertama kompetensi, yang kedua konten. Kompetensi itu adalah kemampuan yang harus dimiliki. Kalau konten keilmuannya, isi daripada apa yang kita berikan atau apa yang oleh anak dipelajari itu dari konten daripada tujuan pembelajaran. Sehingga Bapak dan Ibu selanjutnya kan bingung Pak, Bu kemarin itu ini siswa karena KKM-nya tidak ada. Ya, KKM tidak ada. Udah hilang dari peredaran di rapor, itu hilang ya. Nah, sementara kemarin kita masih tetap menggunakan KKM. Nah, sekarang mah kita tidak menggunakan itu, tapi kita menggunakan apa yang disebut dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Untuk mengetahui apakah peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, pendidik perlu menetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, sudahkah Bapak menganalisis? Sudah, gitu kan? Sudahkah Bapak Ibu menentukan kriteria pencapaian? Kalau sudah, berarti sekarang bulan Februari biasanya 1 KD berapa? 1 KD itu berapa minggu Bu? Pak? 3 atau 4. Berarti minggu depan sudah mulai sumatif Pak. Yang pertama, kalau sumatif pertama dilakukan, apa yang menjadi patokannya? Bahwa si A itu mencapai selesai dalam KD tersebut. Apa patokannya? Itu yang disebut dengan kriteria. Terus yang disebut dengan kriteria itu bagaimana wujudnya? Ada yang sudah punya wujud daripada kriteria ketercapaian. Bentuknya seperti apa? Nah, gini Pak Bu. Untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu ada 3 cara. 1 dengan deskripsi kriteria, 2 dengan rubrik, 3 dengan skala. Nah, ini saya kasih contoh Pak Bu. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini contohnya pemetaan untuk mata pelajaran IPA. Ada nomor, ada kelas, ada kompetensi dasar. Karena ini kurikulum 13, jadi namanya tadinya KD. Tapi karena kita harus merujuk kepada ketentuan yang baru, bahwa itu dijadikan tujuan pembelajaran. Jadi nomor 3.6, 4.6 itu KD ya. 36 itu KD-nya pengetahuan, kalau 46 KD keterampilan. Selanjutnya kita buat kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Baru kalau yang dulu kita mengenalnya ada istilah tujuan umum, ada tujuan khusus. Ya. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Kalau kita mengenal zaman-zaman dulu itu seperti itu. Nah, yang kita jadikan kriteria itu kita buat
tujuan-tujuan yang sangat spesifik itu. Di sini dicontohkan satu, mengidentifikasikan sifat-sifat magnet. Dua, membedakan ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik, serta menyebutkan contoh-contohnya dan seterusnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti membuat sebuah kesimpulan, ini untuk satu kali Pak. Pendidik, catatan ini Pak, pendidik dapat menentukan minimal atau 7 kriteria untuk peserta didik yang dianggap mencapai tujuan pembelajaran. Jika kurang dari 7 atau 8 kriteria, kategorinya tidak tercapai, maka perlu dilakukan intervensi agar pencapaian peserta didik dapat diperbaiki. Jadi Bapak Ibu nanti membuat soal untuk sumatif ini Pak berdasarkan kriteria ini. Jadi jelas apakah kriteria ini bisa tercapai, diukur dengan instrumen. Bahkan kita bisa mengetahui di mana yang harus diberikan intervensi. Kenapa? Karena kita tahu, oh ini yang nilainya jelek. Nilainya yang jelek itu. Makanya kenapa saya tadi mengatakan di awal menyampaikan tugas pokok Bapak dan Ibu, sebab ketika merencanakan penilaian, ketika melaksanakan penilaian, itu harus ditindaklanjuti dengan menganalisis bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan atau pengayaan apabila Bapak Ibu tidak melakukan analisis. Maksudnya ke sana Bu, sehingga kewajiban Bapak Ibu yang tadi menurut pasal 6A itu paripurna, di perencanaannya ada, di pelaksanaannya ada, di evaluasinya ada, di remedi dan di pengayaannya juga ada. Jadi ini Pak, dari awal sampai akhir. Misalkan begini Pak, di sini untuk pilihan ganda, misalkan untuk yang pengetahuan 1 sampai 10, soalnya bisa uraian atau bisa pilihan ganda, terserah. Ketika semua capaian ini dijadikan soal, ternyata ada 3 soal yang tidak mampu oleh anak dijawab, maka kita berkewajiban mengintervensi yang 3 persoalan itu. Andai kata setelah diintervensi, diperbaiki, ternyata tinggal 1 atau 2 yang belum tuntas, di rapor nanti Bapak bisa menjelaskan, anak sudah tuntas untuk KD ini, perlu ditingkatkan di A, B, gitu kan? Jadi jelas Pak Bu, apa yang perlu ditingkatkannya. Jadi jelas kelemahan anak itu di mana, sehingga kita bisa bawa ke kelas berikutnya. Oh, ketika membaca rapor kelas 9, siswa ini masih lemah di ini PR untuk guru yang selanjutnya. Udah diangkat, udah tahu anak itu tidak bisa, tidak diintervensi oleh kita. Jadi ini yang disebut dengan kriteria ketuntasan belajar. Sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu? Belum. Kalau belum, berarti kita tidak bisa membuat soal. Ya benar? Betul nggak? Bagaimana bisa membuat soal kriteria belum dibuat?
Nah, kalau ada kriteria, oh ini yang harus dipelajari, jadi santai gitu kan. Jadi apa yang disebut dengan analisis soal dan analisis ketuntasan belajar itu ada manfaatnya ketika apa dijabarkan di sini. Kan kita nggak bisa sekarang ini ada kalanya ya ulanganlah 8, 7 beres begitu stalker. Tidak tahu kelemahan anak itu di mana. Ada yang nilai tuntas misalkan dari 10 ada 3 yang tidak bisa dijawab. Yang 3 itu yang mana dari 10? Kan kita harus tahu. Jangan-jangan kita memberikan atau pengayaan materi yang sudah dikuasai. Nah ini nantinya ada kata guru penggerak pembelajaran di parent. Anak itu lemahnya di bagian 4, tengah di bagian 4-nya, intervensi di bagian 4-nya. Jangan lemah di bagian 4, intervensi di bagian 3, ternyambung. Jadi kita harus apa? Harus berbicara, melakukan sebuah tindakan itu sesuai dengan data yang ada. Nah, itu barangkali Bapak dan Ibu sampai di sini ada yang perlu didiskusikan. Ya bisa ke depan Pak atau pakai mic dia bisa kedengaran Bu. Nih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruli Pak dari SMP Negeri 2 Capis, perwakilan dari NGMP Informatika. Sedikit yang saya tanyakan, yang pertama, bukan yang pertama, memang satu Pak. Dalam menentukan kriteria, ya, apakah harus sama? Misalkan saya mengajar di kelas 8, hanya mengajar kelas ABC, sedangkan teman saya mengajar di kelas sisanya. Nah, dalam menentukan kriteria itu, apakah 2 guru itu harus sama kriterianya atau boleh berbeda? Terima kasih. Ya, ada yang lain silakan. Iya Bu, silakan. Terima kasih Pak. Mengenai ketercapaian tadi Bapak, Bapak mengatakan bahwa misalnya di hasilnya ya Bapak, anak misalnya lemah di bidang ini, kemudian nanti yang intervensi pada guru berikutnya ya Pak tadi. Nah yang kemarin Bapak waktu pengisian raport ini yang sering diperdebatkan gitu Pak, misalnya di bahasa Indonesia misalnya dapat nilai 80 misalnya Pak. Nah kemudian tapi yang 80 itu bobotnya kan berbeda gitu. Nah di situ misalnya siswa dapat mengidentifikasi unsur teks deskripsi tapi perlu ditingkatkan dalam menulis teks deskripsi. Nah apakah di sini nanti PR guru yang selanjutnya itu ya intervensi itu bagaimana Pak ini melaksanakannya? Apakah misalnya di tingkat berikutnya itu harus diberikan lagi materi itu atau bagaimana Pak? Ini yang kemarin menjadi ramai di sekolah kami. Terima kasih. Saya dari informatika. Seyogianya Pak, karena satu tingkat ya bisa sama gitu. Seharusnya sama gitu. Kenapa? Karena untuk menyamakan ya, untuk menyamakan pengumpulan yang tadi. Kalau satu tempat satu SMP gitu. Jadi ini perumpamaan kerjasama silakan daripada nanti di rapornya beraneka ragam ya. Kan kalau yang 1 4 yang 1 6 kan membaginya juga berbeda Pak. Maksudnya begini, kalau yang 6 kriteria berarti kalau yang 8 itu ini berbeda kan? Nah
sebenarnya ya kita diskusikan, kita bicarakan bareng-bareng. Kalau satu atap gitu. Kecuali kalau beda sekolah itu beda lain. Tapi kalau kita ingin menyamakan kriteria bisa saja melalui MGMP. Tetapi kita juga memiliki kemerdekaan masing-masing. Tetapi kalau masih satu atap ya kita jangan terlalu berbeda gitu ya Pak. Terus yang kedua, yang Ibu, maksud intervensi di sini Bu, andai kata intervensi ketika di kelas itu sudah kewalahan, dalam artian sudah habis, ya, bebeakan Ibu teh melakukan intervensi di kelas bawah, ya, mau tidak mau kan nilai itu harus masuk, ya Bu. Nah, tapi ketika nilai itu masuk ada catatannya untuk gambaran ke guru yang selanjutnya. Nah, guru yang selanjutnya kan gini Bu, kalau anak itu tidak bisa membaca di kelas bawah itu tidak bisa diberikan materi yang dasarnya belum dimiliki. Jamal udah budak tahu tidak bisa membaca, disuruh membaca nyaring, gitu kan? Disuruh memahami, disuruh mengulang lagi kalimatnya, kan nggak bisa. Udah tahu anak itu tidak bisa membaca. Nah itu intervensi itu dulu, gitu. Sehingga diferensiasinya jelas di sana. Kenapa anak ini walaupun di kelas ini karena ada keterlambatan, maka proses pembelajarannya berbeda dengan yang lainnya. Bukan berarti berbeda secara umum, tapi ada hal-hal yang perlu dibedakan. Gitu. Perlakuannya berbeda. Ini prinsip pendidikan inklusi. Nah, kalau begitu. Nah itu Bapak dan Ibu. Nah, kita lanjutkan Pak. Jadi yang ini sederhana Pak, Bu. Kalau kita mau membuat soal, gitu kan, harus ada dulu pemetaan KD yang merujuk kepada kriteria ketercapaian. Kalau sudah ada ini gampang Bu, ya, sudah ada ini kan gampang Bu. Tinggal dibuat soalnya, gitu kan. Jadi jelas apa yang akan kita ajarkan, jelas bahwa yang akan kita ajarkan itu ini. Apa yang akan kita evaluasi adalah ini, gitu kan? Jelas. Diajarkan dia, dievaluasi, iya, gitu. Ulang diajarkan A, dievaluasi B, mau akan sampai-sampai. Gitu. Kenapa? Karena dari perencanaan awalnya yang tidak tepat. Jadi analisis KD, tujuannya analisis, buat kriteria. Jadi ulang dulu disebut kriteria awal. Kita menggunakan kriteria deskripsi saja Bapak yang mudah gitu. Jadi dideskripsikan satu-satu. Sehingga kita punya gambaran, oh saya harus mengajarkan ini, nanti di akhir akan ada evaluasi. Ini nyambung Bapak dan Ibu antara proses pembelajaran dengan evaluasi yang akan kita lakukan. Kalau kita melihat poin nomor 46, membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik dan atau induksi elektromagnetik. Ini evaluasinya membuat rancangan, gitu kan? Atau menyajikan rancangan. Ini sudah keterampilan, Pak. Tidak bisa ini pilihan ganda. Ya, ngaco nanti kalau pilihan ganda untuk menilai yang ini kita menggunakan pilihan ganda. Gak bisa. Coba yang diminta apa? Membuat karya, membuat rancangan, gitu kan? Berarti evaluasinya itu apa? Nah, ini lari ke
Yang ini Bapak dan Ibu lagi kepada yang selanjutnya apa? Nah, teknik penilaian. Yang tadi itu tekniknya apa? Bisa teknik proyek atau teknik kinerja. Tidak bisa tesnya tes tertulis. Jadi jelas, oh ini prosesnya, ini evaluasinya. Sebab apa? Ada kompetensi yang menggambarkan apa yang harus diperbuat, apa yang harus dimiliki oleh anak. Di mana? Yang tadi di kriteria itu. Nah, sehingga kita mampu apa? Menentukan tekniknya. Mau observasi, mau kinerja, mau proyek, mau tes lisan, mau penugaskan, mau portofolio, mau tes tertulis. Nah, ini juga akan berpengaruh pada bentuknya. Bentuknya apa? Untuk pilihan untuk tes tertulis itu bisa esai, pilihan ganda, isian singkat, mencocokkan, pilihan ganda kompleks. Nah, bagaimana pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks? Jadi jawabannya lebih dari satu. Kalau pilihan ganda biasa, jawabannya satu. Ya, tapi kalau kompleks jawabannya bisa 3, 2, ya. Itu kompleks. Jadi mana jawaban yang benar bisa. Jadi tidak bisa jawabannya di apa? Di ABC gitu ya. Ini langsung di soalnya gitu. Kalau yang kompleks. Nah, selanjutnya rubrik, checklist, catatan elektronik dan grafik perkembangan. Itu silakan. Kalau rubrik biasanya digunakan untuk proyek. Oh, yang tadi kinerja itu rubrik. Nah, jadi Bapak dan Ibu, yang 4 ini ya, bahwa hal yang harus diperhatikan ketika merencanakan sebuah penilaian, kita harus apa tujuannya? Tujuannya sudah tahu ya Bu ya, di mana kita mencari tujuan. Terus membuat kriteria, bagaimana kita membuat kriteria. Jadi kalau membuat kriteria, Bapak Ibu harus baca buku dulu gitu kan. Oh, buku ini seperti ini. Nah, itu yang menjadi kriteria yang akan Bapak Ibu jadikan sebagai apa? Sebagai bahan untuk proses pembelajaran dan proses penilaian. Selanjutnya teknik, selanjutnya instrumen, ya, bentuk instrumen. Yang ini Pak Bu, ini bukunya Bu. Nah, ada Bu. Di sini ada panduan tentang bagaimana pembelajaran berdasarkan kurikulum 13 dan bagaimana kalau di buku ini Pak Bu, mohon maaf nih, ada kalimat bahwa sumatif itu bisa dilakukan oleh satuan pendidikan. Ya, saya coba perlihatkan ke Bapak dan Ibu ini di sini buku ini. Nah, ini Pak Bu, ada kalimat seperti ini. Untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar kelulusan dapat berdasarkan penilaian sumatif. Penilaian sumatif dapat dilakukan dalam bentuk tes tulis, tugas untuk performan, portofolio, atau kombinasi. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik untuk kelulusan dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Penilaian sumatif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan ya dilaksanakan pada semester ganjil dan atau semester genap pada akhir jenjang dengan mempertimbangkan capaian kompetensi lulusan. Ini menurut buku ini. Ya,
Dan mohon diingat bahwa buku ini adalah turunan dari Permen 21 tentang penilaian, tentang standar penilaian. Serta didik dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan setelah A. menyelesaikan seluruh program pembelajaran, B. mengikuti penilaian sumatif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Kesimpulannya, silakan Bapak Ibu menyimpulkan sendiri. Ya, saya tidak bisa menyimpulkan dan membuat sebuah statement ini harus atau tidak. Tetapi kalau analisis ini kalimat seperti itu. Jadi ini panduannya, silakan Bapak dan Ibu pahami, baca-baca. Saya sendiri melihatnya ya seperti itu ya. Apa yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu hampir seluruhnya ada di buku itu. Nah ini Pak, kalau ini panduan pembelajaran dan asesmen ini tidak disebutkan Kak 13-nya. Kalau yang ini kenapa? Karena ini diperuntukkan untuk kurikulum merdeka. Yang ya ini Pak, Bu, ada yang ini ya, buku panduan. Jadi bagi Bapak dan Ibu pengurus MGMP yang pegang kurikulum, buku yang 2 tadi itu jadi buku bagian bagi Bapak dan Ibu. Ya. Lihat di mana, sebab yang kemarin juga ketika Bapak Ibu mengisi buku rapor di panduan ini sudah dijelaskan ada bagaimana cara mengisi rapor. Nah, kalau sekarang kita bisa bergerak dari awal, ya Bu ya. Maksud dari awal itu dari perencanaan, analisis KIKD, analisis tujuan pembelajaran, buat alur tujuan pembelajarannya, buat kriteria ketercapaiannya. Nah, nanti silakan tuangkan kepada program tahunan, program semester. Program tahunan, program semester itu masih tetap ada, Bu. Sebab itu acuan bagi Bapak dan Ibu. Yang tadi yang tujuan yang kriteria itu juga cantumkan di program semesternya. Jadi yang poin itu bisa Bapak Ibu jadikan patokan. Sehingga ketika perencanaan A, pelaksanaan A, evaluasinya A bisa terdeteksi alurnya, ya. Benang merahnya itu terdetek itu. Jadi jangan lah kumang kewe ngajar mah, atau terbalik Bapak dan Ibu evaluasi dulu baru buat perencanaan. Kenapa? Karena ditanya oleh pengawas. Sudah bulan Juni ada pengawas, mana yang PPNA? Kepak minum payun ayah PPNA. Ya. Kenapa? Karena ditanya sama Ibu atau Bapak pengawasnya. Kepak sasih minum payun insya Allah ayah RPPNA. Kenapa? Karena tidak disetting dari awal. Kalau disetting dari awal, insya Allah Bapak dan Ibu tidak akan terlalu banyak mengalami kesulitan. Kenapa? Karena kita berjalan sesuai dengan alur, ya, sesuai dengan jalan yang harus kita lalui. Sebab kalau tidak dibuat dari awal, insya Allah Pak, pusing tadi tenaga. Seperti yang kemarin membuat mengisi rapor ini, isi rapor ini kumaha. Tadi nilainya pengetahuan, keterampilan, ikut jadi hiji kumaha, ya. Tapi kalau kita berawal, direncanakan dari awal, insya Allah. Pengalaman yang kemarin jadikan sebuah hal yang membuat kita untuk membuat perencanaan
Ya, perencanaan yang baik itu setengah dari sebuah keberhasilan gitu kan. Jadi tetap perencanaan. Sebab Bapak dan Ibu kesini juga saya yakin diawali dengan perencanaan. Ya, naik mobil atau naik motor, barang jeung babaturan atau sorangan, gitu kan? Pakai baju kekelu kamari atau maju kekelu anyar, pakai kerudungan kamari, kan direncanakan Bapak. Tidak serta merta isuk-isuk pakai baju, enggak. Ya, tidak serta merta, tapi berpikir dulu. Oh, besoknya ayah babaturan tikidung bareng we. Disampar duit ongkos bensin gitu kan gitu. Ada perencanaan, tapi perencanaan itu tidak tertulis. Tetapi sekarang itu karena ada kewajiban menurut Pak RP tadi, bahwa kewajiban guru adalah melakukan perencanaan. Perencanaannya di mana? Harus ada tulisan apa? Ya, Aristoteles pernah bilang, untuk mengikat sebuah ilmu itu harus dengan cara bagaimana? Ditulis, gitu kan? Agar apa? Agar tidak lupa. Insya Allah kalau ditulis tidak akan lupa. Buat agenda kelas Pak Bu. Di kelas ini kalau Bapak lebih menyam lagi Pak, ketika kita ngajar di kelas A, ya besok siangnya di kelas B, siangnya lagi di kelas D. Di kelas A tujuannya karek nomor 2, di kelas B ada teka ganggu pengawas, di kelas A mah bagi ayat pengawas, keur ngajar dipanggil ke kepala sekolah, abdi teh kayak membahas buat tujuan. Tujuan berikutnya tidak belum kebahas, langsung pindah kelas B. Di kelas B mah tujuannya opat, beres opat. Kelas C beres opat. Begitu besoknya mau ulangan di kelas A, protes baru nanti, Pak Bu, materi ini masih diajarkan ke Ibu. Ya itu kan Bapak datang tadi. Kenapa? Karena tidak ditulis ketuntasan Bapak dan Ibu ngajarnya. Sehingga ketika Ibu mau ulangan diprotes ke budak. Bu, iya macam beres ini materi ini karena kena soal iya Bapak. Diprotes. Kan telah ngamuk Ibu. Ya, itu dicatat di agenda teh. Diberi tugas untuk budak teh. Isuknya minggu berikutnya Bapak dengan gagah berani bawa soal ulangan, gitu kan? Bagikan, begitu dibagikan anak protes. Kenapa? Karena ada soal yang tidak paham. Kenapa tidak paham? Karena belum diajarkan oleh Bapak dan Ibu. Kenapa belum diajarkan? Karena tadi Bapak Ibu terganggu oleh kedatangan pengawas. Misalkan, mudah-mudahan pengawasnya tidak seperti itu, Bu, yang tidak mengganggu Bapak dan Ibu yang sedang mengajar. Kalaupun ada, ya saya mohon maaf. Tapi insya Allah kalau saya ketahui tidak seperti itu. Itu barangkali Bapak dan Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.